saya Filorin Kaputar-Putar. Saya mahasiswi dari Universitas Putra Batam. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mandiri saya di bidang mata kuliah perekonomian Indonesia. Saya ingin menjelaskan mengenai bidang infrastruktur di Indonesia. Yang pertama, apa sih itu infrastruktur? Infrastruktur adalah penentu kelancaran dan akselerasi pembangunan. Infrastruktur juga dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik, pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi, sektor publik dan juga sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Mengapa sih infrastruktur itu sangat penting? Masyarakat, baik dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makroekonomi di Indonesia. Selanjutnya, infrastruktur juga dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Contohnya seperti jalan. Jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik, kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. Setelah itu kategori infrastruktur. Kategori infrastruktur dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu kelompok jalan, seperti jalan raya dan juga jembatan. Yang kedua yaitu kelompok pelayanan transportasi, seperti transit, jalan rel, pelabuhan dan juga bandar udara. Yang ketiga yaitu kelompok air, seperti air bersih, air kotor, semua sistem air termasuk jalan air. Yang keempat seperti kelompok manajemen limbah, contohnya seperti sistem manajemen limbah padat. Yang kelima adalah kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar. Yang keenam yaitu kelompok produksi dan distribusi energi, contohnya seperti listrik dan juga gas. Infrastruktur sendiri dibagi menjadi 3 pilah bagian. Yang pertama adalah infrastruktur keras fisik, yang kedua adalah infrastruktur keras non-fisik, dan juga yang ketiga adalah infrastruktur lunak. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik adalah infrastruktur yang meliputi jalan raya dan kereta api, bandara, pelabuhan, dan juga saluran irigasi. Yang kedua, infrastruktur keras non-fisik, yaitu infrastruktur yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum, seperti ketersediaan air bersih, jaringan pipa penyalur, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi dan pasokan energi mulai dari minyak bumi, biodiesel, dan gas berikut pipa distribusinya. Yang ketiga adalah infrastruktur lunak. Biasa pula disebut kerangka institusional atau kelembagaan yang meliputi berbagai nilai, norma, dikodifikasi menjadi peraturan, hukum, dan perundang-undangan, serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khususnya pemerintah. Contoh real infrastruktur lunak yaitu pemerintah berhasil bangun pelayanan publik terintegrasi dan turunkan pungutan liar secara signifikan.
Berikut ulasan isi dari berita tersebut. Pemerintah Jokowi JK berhasil membangun pelayanan publik yang terintegrasi dan akan memperluas layanan tersebut karena masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, penguatan juga dilakukan dari dua sisi, yakni regulasi dan tindakan pencegahan yang kian efektif. Pada periode sebelum krisis, rasio total investasi infrastruktur terhadap GDP mencapai 5-6% per tahun. Di masa pasca krisis, rasionya terhadap GDP bahkan terus menurun hingga sejak 2004 rasionya banyak sekitar 3% atau separuh dari yang ada di masa sebelum krisis. Rendahnya investasi infrastruktur di Indonesia itu akan kian terasa kalau diingat bahwa dari total belanja infrastruktur hanya 16% dana yang dialokasikan untuk investasi infrastruktur baru, sementara 84% dana habis untuk pemeliharaan dan perawatan berbagai fasilitas infrastruktur yang sudah ada. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah, provinsi maupun kabupaten atau kota untuk lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun sejauh ini kontribusi pemerintah daerah masih terbatas, namun investasi infrastruktur yang mereka lakukan sedikitnya telah ikut mengangkat total belanja infrastruktur nasional. Tetapi semenjak pemerintahan Joko Widodo, seperti yang kita ketahui, infrastruktur Indonesia semakin meningkat. Di tahun 2015, pemerintah telah giat menyusun dan menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang mencakup perbaikan kebijakan dan peraturan untuk mendorong perekonomian Indonesia, termasuk di dalamnya perumusan peraturan presiden tentang proyek strategis nasional dan peraturan presiden tentang pengembangan dan pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Selain itu, perbaikan di sisi kelembagaan dapat dilihat dengan adanya peleburan antara PT Sarana Multi Infrastruktur dengan Pusat Investasi Pemerintah disertai dengan pengembangan mandat PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Meskipun upaya-upaya pemerintah tersebut telah memberikan dampak positif untuk penyediaan infrastruktur dan menarik investasi badan usaha, perlu disadari bahwa perbaikan lebih lanjut dari sisi regulasi, fiskal, dan kelembagaan masih sangat dibutuhkan. Berikut adalah contoh grafik tingkatan infrastruktur yang ada di Indonesia. Baiklah, demikian dari penjelasan pemaparan saya. Semoga pemerintah lebih memperhatikan lagi mengenai perkembangan infrastruktur yang ada di Indonesia. Terima kasih buat kalian yang menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Thank you.